Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Super Sentai terbaru sudah tayang teman-teman. Di episode 1 ini aku mau menceritakan alur dan adegan apa saja yang keren menurutku ya. Disebutkan di awal film ada seorang 5 pahlawan dan Sugoshin yang menjadi seorang King Oger yang akan mengalahkan Bagnarak dan menyelamatkan dunia. Dari kelima pahlawan dan Sugot, mereka mendirikan sebuah kerajaan mereka sendiri dan hidup damai hingga sekarang. Cuman diceritakan kalau ada sebuah ramalan yang mereka sendiri nggak tahu itu benar apa tidak. Bagnarak akan bangkit kembali dari dasar bumi dan itu di tahun ini. Terlihat sangat jelas kalau di kerajaan Kuwagata Oger sedang melakukan sebuah pawai menyambut kelima raja atau King Oger untuk membahas soal ramalan yang sebentar lagi akan terjadi. Lalu kita dipertemukan dengan Ratu Himeno, si Kamakiri Oger atau Sentai kuning yang kebiasaannya suka berdandan sampai dipaksa buat menghadiri pertemuan itu. Terus Hachi Oger atau Sentai hitam Kaguragi Dibousuki yang sedang menerima laporan dari para rakyatnya karena berkat dialah hasil panen mereka melimpah ruah. Ini dia yang aku tunggu-tunggu teman-teman, yaitu Mbak Rita Kanisuka atau Sentai ungu. Morfonya sebagai pelayan Mbak Rita Kanisuka, dia bertanya, apa Rita mempercayai tentang Bagnarak yang akan terbangkit dan mengakibatkan adanya pertarungan besar? Mbak Rita hanya menjawab dengan sangat serius dan mengatakan kalau dia hanya perlu berada di posisi siap. Kerajaan dari Mbak Rita ini kalau dilihat seperti timbangan ya teman-teman. Apa negara ini sangat menjunjung tinggi keadilan? Terus ada yang aneh teman-teman, serangga Mbak Rita ini kan kupu-kupu. Yang jadi pertanyaannya, kupu-kupu itu kan hidupnya bukan di udara yang sangat dingin gitu. Karena kupu-kupu itu kebanyakan hidup di daerah yang memiliki cuaca yang sangat hangat dan tidak terlalu dingin lah. Cuman kupu-kupu Mbak Rita ini seperti gak cocok aja gitu, ada di gurun es yang super dingin pastinya. Tapi ya kembali lagi, karena kan kupu-kupu Mbak Rita bukan beneran serangga yang hidup, melainkan seperti robot. Jadi ya bisa jadi ada fitur canggih yang buat dia jadi hangat atau anti air gitu ya. Ini dia adalah negara Kesopo, memiliki raja bernama Yanmagas atau Sentai biru. Di sini kita lihat kerajaannya memiliki desain masa depan di mana semua tiang-tiang berisikan tenaga listrik dan teknologi tinggi, teman-teman. Cuman di sini rajanya masih pakai headphone kabel ya. Dan di sini Yanmagas malah menolak untuk memakai jimat keberuntungan. Ini masih ada juga ya yang pakai jimat-jimat keberuntungan, padahal udah modern loh itu teknologinya. Tapi ya Raja Yanmagas menolak memakai jimat itu ya karena kepercayaan dirinya terlihat sangat jelas. Dia sudah mengklaim bisa mengurus segala sesuatunya. Cuman asisten Yanmagas mengatakan kalau dia tidak ikut, Yanma akan mengalami masalah. Jadi jimat yang dimaksud apa ya? Mungkin teman-temannya lah barangkali ya. Terus gak lama kemudian Yanmagas menekan tombol merah ini untuk memanggil Sudgonya teman-teman, yaitu serangga capung, dan mereka pergi dengan kecepatan seperti menggunakan teleportasi loh. Cepet dia. Akhirnya semua raja dan ratu tiba di acara festival itu beserta para asistennya. Di sini kita malah ngelihat si Gira sedang bermain sebagai raja dari segala kejahatan bersama bocil-bocil ini. Berarti Gira yang baru kita kenal ini bisa diperkirakan adalah anak muda biasa yang memang punya ambisi kuat dan bukan raja teman-teman untuk saat ini sih. Karena kan keluarga si Gira ini juga belum dijelaskan sama sekali asal-usulnya gitu. Gira ini benar-benar sangat mempercayai kalau raja akan selalu melindungi rakyatnya. Tibalah pertemuan kelima raja dan ratu. Jadi tugas aliansi kelima kerajaan ini memang dipersiapkan hanya untuk melawan kalau datangnya musuh yang mengancam kedamaian dunia. Dan raja dari Sugodam yaitu Rekules Hasti
Dia bersumpah demi rakyatnya juga demi bumi akan mempersembahkan seluruh jiwa dan raganya. Dan ketika Sentai berdiri, mengambil pedang mereka untuk setuju dengan adanya aliansi ini. Ditunggu-tunggu malah Yanma Gats yang gak berdiri mengangkat pedangnya. Yanma Gats pun mengatakan dia kurang setuju kalau Hercules yang harus mengendalikan King Oger. Jadi Om Kaguraki dan Mbak Himeno otomatis ikut gak jadi setuju teman-teman. Yanma menanyakan apa Mas Hercules punya alasan yang kuat untuk menjadi pemimpin mereka. Mas Hercules menjawab karena di kerajaan Sugodam adalah negara permulaan, di mana King Oger tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya Kuwagata. Dengan alasan itulah Hercules harus mengemban tanggung jawab. Tapi Yanma nggak mau dengar alasan dengan cerita kunonya Mas Hercules. Justru Yanma mengklaim kalau God Kuwagata yang sudah tertidur selama 2000 tahun itu bangkit dan dikendalikan oleh dirinya. Dan Yanma sebenarnya tidak percaya dengan Hercules dengan alasan kalau Hercules akan memonopoli kekuatan dengan dalih mengikuti ramalan. Hercules pun membalas tuduhan itu justru kalau Yanma lah yang lebih ingin memonopoli kekuatan itu. Lagi asik-asik makan, Gira dan bocil-bocil itu dikejutkan dengan datangnya gempa yang cukup kuat teman-teman. Sontak 4 anggota King Oger menduga kalau ramalan itu sudah tiba. Seluruh serangga juga ikut kabur teman-teman, dan dari kejauhan terlihat raksasa dari Bagnarak menuju Sugodam. Sontak para warga pun lari menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Akhirnya raja dan perdana menteri Bagnarak muncul dan hanya melihat dari kejauhan sembari memberikan perintah untuk menghancurkan umat manusia. Gak lama kemudian raksasa Bagnarak menghancurkan tembok dan reruntuhan tersebut mengenai rakyat. Untung aja ada Abang Gira yang cepat menolong para bocil-bocil itu. Bersama dengan itu Hercules memimpin raja dan ratu yang sudah bersiap-siap untuk berubah menjadi King Oger. Dan pertempuran pun berlangsung dengan prajurit Bagnarak yang sangat banyak dan bisa jadi raksasa. Tapi Gira dan bocil-bocil tadi tetap lari mencari pertolongan. Sayangnya pada saat salah satu prajurit Bagnarak menghancurkan bangunan, Gira dan kedua anak itu terkena jatuhan bangunan itu. Kogane, anak perempuan yang bersama Gira, terluka akibat runtuhan bangunan itu, dan sebelum pingsan, Kogane mengatakan kalau raja akan melindungi mereka. Hampir saja Gira terkena serangan dari kroco-kroco Bagnarak. Mbak Himone pun muncul sambil menebas kroco Bagnarak dan mengatakan untuk segera mencari tempat yang aman. Karena Raja Hercules nggak muncul, Gira malah menyusup masuk kerajaan. Asisten Hercules sampai heran bagaimana cara Gira bisa masuk ke dalam ruangan itu. Gira bertanya apa yang sedang Hercules lakukan di saat rakyatnya dalam bahaya. Terus Hercules malah bilang kejadian itu memang menyedihkan, tapi itu adalah pengorbanan yang mulia. Gira yang dari awal emang percaya kalau raja itu akan selalu turun untuk melindungi rakyatnya, tapi Gira nggak percaya dengan apa yang sekarang dia lihat dan dengar tentang raja. Benar-benar terbalik 180 derajat teman-teman. Hercules malah nyalahin ini semua karena God Kuwagata yang menolak untuk bangkit. Karena tanpa God Kuwagata nggak bangkit, maka Hercules tidak akan bisa berubah jadi King Oger merah. Dan Hercules juga menyalahkan Yanma karena dialah God Kuwagata nggak bisa bangkit. Cuman anehnya kenapa Hercules nyebut nama Yanma Gats ke Gira? Emang sih Gira kenal sama Raja Yanma Gats? Tapi bisa jadi sih, karena kan Yanma Gats raja juga kan. Gak sampai di situ aja, Hercules juga bakal melakukan invasi ke Sophia dalam nama keadilan setelah Bagnarak dikalahkan. Intinya Hercules ingin menyatukan dan membuat kerajaan lain untuk tunduk dengan kerajaan Sugodam tanpa memikirkan berapa banyak korban yang akan dikorbankan. Saking kagetnya Gira bilang, bukankah seharusnya raja itu melindungi rakyatnya? Rakyat itu hanyalah alat.
akulah negaranya, gitu kata si Hercules. Karena Gira nggak tahan lagi sama si Raja Hercules ini, langsung nyeruduk si Hercules teman-teman. Tapi ya nggak lama nyeruduknya karena si Gira keburu jatuh. Untung aja pengawal ditahan oleh Hercules, kalau nggak udah diajar kali ya si Gira itu. Tapi Hercules baru nyadar kalau pedangnya udah nggak nyantol lagi di pinggangnya dia. Dan Gira pun berdiri sambil menancapkan pedang itu sebagai pegangannya. Ternyata di luar kerajaan Nyan Magas yang berada di dalam capungnya sambil berharap Kut Guagata bangkit kembali dan menyelamatkan manusia. Dan dia coba tuh buat bangkitkan Kut Guagata dengan cara menekan tombol yang ada di pedangnya. Tapi usahanya sia-sia, nggak ada respon sama sekali oleh Kut Guagata teman-teman. Hercules mengatakan kalau pedang itu hanya bisa digunakan oleh seorang raja. Kalau begitu gunakanlah, kata Gira pada Hercules dengan kesalnya sambil menodongkan pedang ke wajah raja. Akibatnya Gira sudah menjadi musuh bagi dunia, kata Hercules. Gak lama Gira malah senyum cuy, sambil bilang kalau semua bualan tentang keadilan si Hercules semuanya membosankan dan Gira tidak menyangka. Ya intinya tidak sesuai dengan Gira harapkan dari seorang raja. Karena Hercules menganggap mengorbankan anak-anak dan rakyat adalah sebuah keadilan, maka Gira lah yang akan menghancurkan keadilan itu. Keren coy, keren. Gak lama Gira memakai jubah dari raja itu teman-teman, sambil bilang tunduklah. Kemudian gemetarlah satu pohon, satu tanaman tanpa ampun, semuanya itu kata Gira. Gak sampai di situ teman-teman, Gira juga malah nyebutin nama dia di depan Hercules dan pengawalnya. Waduh, cari masalah nih si Gira ya. Kegilaan si Gira juga nggak sampai di situ teman-teman, dia malah sebut dia itu akan menjadi raja dari seluruh kejahatan yang akan menguasai seluruh dunia. Setelah Gira selesai menggila, Kut Guagata pun bangkit teman-teman. Rupanya Kut Guagata mencari orang yang mempunyai tekad yang kuat ternyata ya. Dan gak lama Kut Guagata nyamperin Gira dan Gira naik ke atas badan Kut Guagata. Hercules hanya bisa heran teman-teman, kenapa Gira bisa bangkitkan Kut Guagata. Dan yang ditunggu-tunggu teman-teman, Henshinnya Gira seperti apa? Kita lihat ya Henshin Gira. Keren. Henshinnya Gira ini, dia nekan semua tombol yang ada di pedangnya. Berbeda dengan sentai yang lain teman-teman. Apa karena sentai merah ini adalah pemimpinnya? Jadi setelah Gira menekan semua tombol yang ada di pedang itu, seluruh tubuh Gira diselimuti berlian ya. Dan Kut Guagata seperti melemparkan bayangan diri dia sendiri dan menjepit berlian itu sampai hancur dan berubah jadi Guagata Oger teman-teman. Tapi kok ketawanya kayak Momotaro ya, tapi bedanya nada aja gitu. Nanti kita komentaris ya soal perubahan dan lain-lain. Dan akhirnya Guagata Oger atau sentai merah menyerang semua musuh dan berubah jadi Megazord yang super keren banget teman-teman. Cuman di sini nggak harus semua sentai berkumpul ya, cukup Guagata Oger saja yang mengendalikan semuanya. Keren. Cuma King Oger yang lainnya belum tahu kayaknya kalau yang berubah itu adalah Gira. Di ending episode ini Gira sedang dikepung oleh prajurit kerajaan teman-teman, dan akan dihukum mati setelah tertangkap. Waduh, ini sih seru banget ya teman-teman, makin penasaran aja kita. Jadi dari alur cerita sudah oke banget karena penuh dengan rahasia. Yang paling penasaran sih kenapa Gira bisa berubah jadi King Oger ya. Apa dia memiliki darah keturunan raja? Atau hanya karena motivasi yang dia lontarkan saja gitu kan, sampai Kut Guagata ikut termotivasi juga teman-teman. Terus untuk markas dari King Oger sendiri, apa bakal disatuin di satu tempat atau berbeda gitu kan? Mereka di beda negara kan, dan itu juga cukup jauh sepertinya. Jadi kalau jauh-jauhan sih bakal keburu hancur kan kotanya, dan mereka juga bakal gampang dikalahin. Tapi semoga ada cara yang bagus ya untuk menyatukan mereka gitu.
Terus kontrol Megazord ya, seperti film Pacific Rim gitu. Aku pernah juga nonton itu. Jadi mereka hampir gitu cara kerja menggerakkan robotnya kan. Cuman kalau King Ogernya semua ikut ngontrol robotnya, di mana posisinya ya? Barangkali sih bakal nyatu di bagian tengah Megazordnya ya. Terus soal Megazordnya lagi, di situ kenapa ada laba-laba ya? Perasaan itu cuman kumbang kan, cuman kumbang. Apa kumbang punya serat yang bisa mengeluarkan jaring-jaring? Tapi lebih mirip laba-laba sih. Sepertinya Good Kuwagata nggak cuma serangga kumbangnya, tapi ada laba-labanya juga. Terus soal tempat pertarungan Megazord dengan musuhnya itu nggak CGI ya, jadi lebih bagus seperti ini. Kembali lagi ke Sentai-Sentai pada umumnya yang dulu-dulu, mantep banget lah. Semoga para pembuat miniaturnya itu sehat-sehat terus, nggak bosan buatnya. Jadi di episode selanjutnya kita bakal lihat nih pertemuan antara Sentai Biru dan Sentai Mira. Kira-kira bakal adu kekuatan gak ya? Dan Bang Narok juga sedang cari harta karun nih. Bentuknya seperti apa ya? Jadi tujuan mereka itu kayaknya mencari harta karun yang gimana gitu. Kayaknya berbahaya banget sih ini kayaknya harta karun ini ya. Oke, ternyata seru ini. Seru banget serialnya ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kita akan lanjut ke episode 2 teman-teman. Ya agak telat juga ya nguploadnya, ngeditnya, karena berhubung memang lagi sibuk-sibuknya teman-teman. Selain dari buat video, di dunia kerja juga sibuk. Jadi ya gitulah, semoga kalian senang ya. Kita tetap semangat buat ngebahas King Oger Super Sentai ini ya. Mudah-mudahan ceritanya lebih bagus lagi, lebih menarik, gak bosenin, gak buang-buang waktu aja di setiap episodenya gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja. Semoga kalian suka dan balik lagi di Histoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.